kemewahan Quran, ketika seseorang di hari kiamat, maka dia akan datang menemui kita, menjadi syafaat buat kita. Dalam hadis Nabi mengutarakan, Iqra'u al-Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah kalian Al-Qur'an, maka Al-Qur'an tersebut ketika hari kiamat akan menemui kita, datang dan memberikan syafaat. Jadi enggak cuma Nabi yang bisa memberi syafaat, enggak cuma ulama. Jadi Al-Qur'an pun bisa ya. Bisa. Maka dia melupai berubah dan mungkin Allah alam di yaumul qiyamah. Begitu Bro. Dan perlu kita ketahui, ketika kita membaca Al-Quran itu ada adab-adabnya. Ada ini nih, tata keramanya. Adab-adab dalam membaca Al-Quran. Okay. Banyak sekali adab-adabnya. Contoh, anna li tilawatil adaban zahiratan wa batinatan. Jadi membaca Quran itu harus adab secara zahir ataupun batin. Kita bahas yang batin dulu. Di sini disebutkan wala yakunul abdu min ta'lin haqiqatan. Jadi seseorang hamba tersebut, seorang pembaca Al-Quran tersebut harus membaca dengan secara hadir batinnya, nggak cuma baca seret gitu. Tapi kita resapi maknanya juga. Kan tadi makanya lebih kan orang yang tahu maknanya ataupun tidak. Itu yang secara batin ya? Batin. Agar dia membaca ikhlas karena Allah. Enggak karena ada orang banyak. Wah, ada cewek nanti. Ayolah kita baca Al-Quran gitu ya. Sering banyak nih. Oh, ada mbak-mbak tuh. Sering itu. Benar. Oh, cari muka dulu asal gitu. Itu niat yang salah. Jadi harus ikhlas karena Allah. Enggak boleh kok karena orang ataupun karena ada virtual ya. Pasti itu. Dan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah hanya untuk meminta pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar hatinya itu penuh dengan mengagungkan al-mutakallim, orang yang berbicara dalam kitab itu kan. Sekarang kita logikain aja, di Quran tertulis gitu, itu siapa yang ngomong? Allah yang ngomong itu ya Allah. Jadi ketika kita baca harus kita agungkan dong, namanya juga pangeran kita. Jadi kita harus agungkan, nggak boleh kita baca Quran sambil bercanda, sambil harus fokus. Tetap satu hurufnya harus teliti banget. Ntar kita ada pembahasan tentang tartil baca Quran. Oke. Dan apa namanya? Seakan-akan kita membaca Quran di hadapan Allah. Itu. Makanya sebuah ibadah itu harus ihsan. Apa sih ihsan itu, Sobat Amrul? Apa tuh Mas Bazar? Ihsan itu bi annaka ta'budullah ka'annaka tarahu wa in lam takun tarahu ka'annahu yaraka. Jadi kita beribadah kepada Allah seakan-akan kita melihat Allah. Gitu. Salat seakan-akan kita berhadapan sama Allah. Baca Quran seakan-akan kita berada di depan Allah. Kalau tidak bisa menimbulkan rasa tersebut, yakinlah bahasanya Allah sedang mengawasi kita. Gitu. Jadi setiap pergerakan kita, ibadah kita tuh diawasi oleh Allah. Allah tuh raqib, Allah tuh pengawas. Itu namanya ihsan. Saking besarnya keagungan Al-Quran tersebut. Dan dari keagungan Quran, seandainya gunung tersebut dibacakan dengan ayat Quran, maka dia akan gemetar. Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Jadi, jikalau kami kata Allah menurunkan Quran kepada sebuah gunung, maka kalian akan melihat bahwasanya gunung akan ketakutan dan gemetar karena takutnya kepada Allah. Nah, gunung aja dan Quran disebutin takut, yang nggak berakal, apalagi kita sebagai umatnya Nabi Muhammad, umat yang sangat spesial,
Harusnya kita ketika membaca Quran harus takut dong.